Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Dan di awal acara, langsung saja saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. Kegiatan Workshop Value Leadership Development PT Jam Sostek diselenggarakan pada 20 hingga 21 April 2013. Workshop berlangsung di Hotel Equator Surabaya ini dihadiri oleh 60 kepala kantor cabang dari seluruh Indonesia. Amri Yusuf selaku Direktur Umum dan SDM PT Jam Sostek membuka kegiatan workshop. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk melakukan transformasi korporasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. Dalam kegiatan workshop yang dikemas untuk pelatihan para leader ini, mendatangkan ISQ dengan pembicara Ari Ginanjar Agustian. Pembekalan bertujuan agar leader dapat memahami dan memaknai visi, misi, nilai, dan makna yang telah dicanangkan direksi PT Jam Sostek. Para leader diharapkan dapat mengimplementasikan hasil pembekalan dari workshop ke dalam nilai budaya perusahaannya masing-masing dan memiliki etos kerja yang tinggi. Itulah tadi rangkuman informasi dalam Jams News hari ini. Dan pemirsa, topik kita pada malam hari ini adalah jaminan sosial. Perlu diketahui bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Setiap warga negara pun berhak mendapatkan jaminan sosial atas setiap resiko sosial yang bisa mereka alami. Jaminan sosial dasar yang menjadi hak mereka diantaranya adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Mari pemirsa, kita mulai perbincangan Jam Session malam hari ini dengan mengundang special host kita, Bapak Elvin G. Masasya, beserta bintang tamu Bapak Ridwan Monoarfa. Selamat malam Pak Elvin. Selamat malam Pak Ridwan. Kembali hadir di Jam Session. Pak Elvin, malam hari ini topiknya adalah jaminan sosial. Kalau tadi saya sudah bercerita sedikit apa saja yang termasuk di jaminan sosial itu, mungkin Pak Elvin bisa menambahkan. Ya, Alin, jaminan sosial itu adalah hak setiap warga negara untuk bisa mengantisipasi masalah-masalah atau risiko-risiko sosial yang mungkin dihadapinya, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan nanti program pensiun untuk pekerja. Oke, baik, dan kita akan segera mulai perbincangan kita Pak Elvin dan Pak Ridwan. Tapi sebelumnya, saya punya sebuah tayangan istimewa untuk Anda pemirsa di rumah. Kita saksikan dulu Jams Feature berikut ini. Pemberian jaminan sosial menjadi hal yang penting dan merupakan hak dari para pekerja di Indonesia. Berbagai risiko pekerjaan membuat jaminan sosial diperlukan guna meringankan beban para pekerja. Sebagai layanan pemberi jaminan sosial, PT Jam Sostek memberikan berbagai program jaminan sosial kepada para pekerja yang telah menjadi anggota Jam Sostek. Salah satu caranya dengan melakukan ekspansi dan peningkatan layanan jaminan sosial kepada para anggotanya. Ya, Pak Elvin, tadi kita sudah sama-sama saksikan Jams Feature, tayangannya seperti apa. Pak Elvin boleh memberikan komentarnya? Ya, itulah profesi-profesi pekerja di Indonesia, Alin. Betul. Mulai dari pekerja di pabrik, kontraktor, atau sampai dokter, dan lain sebagainya. Dan pekerja-pekerja ini tentu memiliki resiko-resiko. Ya. Oleh karena itu, resikonya diambil alih oleh Jam Sostek dengan memberikan jaminan hari tua buat mereka, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan bahkan jaminan kematian. Dan malam ini saya sudah kedatangan tamu untuk berbincang tentang jaminan sosial itu. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam Pak Elvin. Pak Ridwan ini adalah anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang saya kira sangat ahli dalam bidang jaminan sosial. Pak Ridwan, mungkin yang pertama bisa dijelaskan kepada pemirsa, kepada para pekerja di Indonesia, sebenarnya yang disebut dengan jaminan sosial itu apa? Ya, kalau jaminan sosial itu di kalangan buruh, itu hal yang sudah seharusnya dia dapat. Karena itu terkait dia ingin memperoleh ketenangan kerja. Ketenangan bekerja. Ketenangan bekerja. Nah, yang kedua, tidak hanya sampai ketenangan kerja. Dia dengan jaminan sosial itu, dia merasa ada kepastian
dalam hidup ini, dari lahir sampai meninggal dia punya jaminan. Ya, kita tahu kan jaminan sosial itu ada pensiun, Ya. ada kecelakaan Ya, kerja dan ya. seterusnya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kawan-kawan serikat buruh sangat memerlukan ini. Jadi intinya dia memberikan keterangan bekerja dan Ya. memberikan kepastian. Kepastian, Dan satu lagi barangkali Pak, kemandirian. kemandirian, ya Kemandirian. tentu saja. Karena kalau dia ikut jaminan sosial, berarti dia tidak perlu tergantung pada pihak-pihak Ya, lain persis, kalau mengalami risiko, Pak ya. Ya, ya. Tapi dalam praktek, Pak Hmm. Ridwan, kita lihat ada perbedaan di berbagai negara. Penerapan jaminan sosial itu untuk rakyatnya. Nah, Pak Ridwan punya pandangan, sebaiknya di Indonesia ini pola penerapan jaminan sosial seperti apa sebaiknya? Oh iya, ini terkait dengan pola struktur lapangan kerja kita. Di Indonesia ini kan sektor informal sangat luas, hampir 70% dari angkatan kerja. Nah, kita bayangkan sektor formal hanya mengambil bagian 30-20%. Nah, kemudian kita tahu sistem jaminan sosial ini bekerja pada sektor-sektor formal. Nah, tentu ini ada tantangan sendiri bagaimana mengimplementasi jaminan sosial. Nah, kalau kita ingin menempatkan jaminan sosial di Indonesia, tentu itu harus juga kita melihat struktur-struktur industri di Indonesia. Kita tahu ada model industri perusahaan besar, kecil, menengah. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan. Kalau kita mengeneralisir, kita akan mengalami problem. Maksud saya, tentu ada pilihan-pilihan juga dari perusahaan mana yang akan diprioritaskan. Tapi Ini. intinya sebaiknya jaminan sosial ini bukan hanya pada pekerja informal, tapi juga mencakup pekerja informal. Demikian? Ya, saya kira sudah menjadi komitmen dunia. Sebab kemarin waktu tahun lalu saya mengikuti ILC itu, Konferensi International Labour Organization di Geneva. Itu memang ada perdebatan, apakah sektor informal ini akan masuk dalam sistem jaminan sosial nasional. Nah, keputusannya diambil mutlak bahwa sektor informal harus masuk. Ikut serta juga. Ikut serta, karena Oke. terkait hak hidup manusia yang lebih baik, yang Menarik. lebih sejahtera. Jadi kesimpulannya dari Pak Ridwan bahwa yang selayaknya Iya. mendapatkan perlindungan ini bukan cuma pekerja formal, Bukan pekerja formal, tapi tapi juga juga pekerja, pekerja informal. Dalam realitasnya, Pak Ridwan, di Indonesia ini ada lebih kurang 40 juta pekerja formal Ya. dan 70 juta pekerja informal. Hmm. Dari 40 juta itu juga belum semua menjadi peserta jam Ya. sostek atau ikut dalam program jaminan sosial. Ya, ya. Apa yang keliru di sini dan apa sarannya Pak Ridwan? Saya selalu melihat ya, pengusaha mestinya yang harus menjadi sorotan pertama di Republik ini. Kalau pengusaha itu aware, peduli terhadap sistem jaminan sosial ini, dan dia tahu betul bahwa sistem ini akan bisa menciptakan buruh yang bekerja baik, yang tenang dan produktivitas, saya kira akan menjadi menarik untuk kepesertaan itu. Itu kita ingin melahirkan pekerja-pekerja yang tenang, yang tidak lagi berpikir lain. Dia tahu dengan dia bekerja seluruh kehidupannya ada jaminannya. Maka pengusaha dengan mudah menuntut produktivitasnya. Jadi itu satu pihak. Mereka akan memperoleh pekerja yang sudah merasa nyaman dalam pekerjaan. Artinya bisa meningkatkan Bisa produktivitas produktivitas. pekerja. Nah, yang Oke. kedua, ini yang hampir dilupakan oleh pengusaha di Indonesia, mengaitkan jaminan sosial ini adalah persoalan ideologis negara tentang keadilan sosial. Bagaimana keadilan sosial itu bisa diwujudkan di dalam bangsa dan negara. Rata-rata implementasi jaminan sosial itu selalu refernya adalah ideologis. Harus betul-betul kita komit ingin melahirkan keadilan sosial. Bisa tidak disampaikan begini Pak, bahwa sebenarnya jaminan sosial tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada para pekerja, Ya. tapi juga ada manfaat kepada pengusaha. Persis, persis. Tentu saja di mana pengusaha merasakan kehadiran serikat pekerja, dia tidak mendapat buruh yang selalu dalam situasi konflik. Nah, Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik sekali, tapi saya harus kembalikan dulu pada Alin. Silakan Alin. Ya betul, terima kasih Pak Alvin dan Pak Ridwan. Nanti kita akan Oke. lanjutkan kembali. Pemirsa, kita akan jeda commercial break sebentar. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Jam Session. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kembali lagi di Jam Session pemirsa, dan mari kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Elvin dan Pak Ridwan. Pak Elvin, mungkin saya mau nanya lagi nih sedikit. Ya, silakan. Kalau tadi Bapak dan Mbak Elvin dan Pak Ridwan terus menyebutkan mengenai bahwa jaminan sosial ini tidak hanya untuk pekerja di sektor formal tapi juga informal. Kalau saya boleh bertanya, prosedur untuk mengikuti jaminan sosial ini bagaimana sih? Sangat mudah, Alin. Ya. Kalau dia pekerja formal, tentu tempatnya bekerja atau Oke. perusahaannya harus mendaftar pada Jam Sostek. Dan sekarang Jam Sostek punya kantor cabang 127 di seluruh Indonesia. Tapi tahun ini juga kami akan membuka outlet baru di seluruh Indonesia, lebih kurang totalnya bisa menjadi 500 outlet. Wah, luar Bekerja biasa. sama dengan pihak ketiga. Selain dengan pola-pola yang lain. Oke, Intinya sangat mudah sekali. Saya lanjutkan dengan Pak Silakan Ridwan. Pak Elvin. Pak Ridwan, tadi menarik soal bahwa Jam Sostek atau jaminan sosial tenaga kerja ini juga memberikan manfaat pada pengusaha. Nah, di dalam program jaminan sosial itu sekarang kan kami menyelenggarakan 4. Ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan. Iya. Dan nanti di tahun 2015 kami juga akan menyelenggarakan program pensiun. Pak Ridwan melihat bahwa apakah program pensiun ini memang satu hal yang juga sebaiknya dimiliki oleh pekerja atau punya pandangan lain? Ya, kalau kita tidak ingin miskin di hari tua, saya kira ya kita harus punya jaminan pensiun. Maka itulah program yang menjaga kita jangan tua jadi miskin. Jangan tua jadi miskin, Jangan ya. tua jadi miskin. Itulah program jaminan pensiun itu. Oke. Nah, saya pikir karena dia sudah juga menjadi perintah konstitusi bahwa jaminan sosial itu adalah program pensiun. Nah, hanya problemnya adalah ketaatan kita membayar iurannya. Karena perintah undang-undang itu kewajiban kita membayar iuran itu maksimal 15 tahun. Batas maksimal 15 tahun. Nah, baru kita Oke. akan dapat pensiun. Problemnya ada di situ. Terus-menerus membayar iuran ini menjadi tantangan bagi mereka-mereka yang tidak ingin miskin di hari tua. Tapi sebenarnya secara esensi, apakah itu jaminan hari tua ataupun pensiun, ini kan semacam tabungan. Persis. Tabungan yang bisa dimanfaatkan nanti setelah dia tidak produktif Iya. lagi. Tadi Pak Ridwan juga menyebut tentang sustainability Iya. membayar iuran. Untuk jaminan hari tua misalnya, Pak Ridwan, kami sekarang berdasarkan peraturan memungut 5,7% Iya. dari take home pay. Sementara di negara-negara lain jauh lebih tinggi dari itu. Menurut Pak Ridwan, apakah 5,7% ini sudah cukup atau sebaiknya ditingkatkan atau seperti apa? Yang harus kita jawab, apakah kita mau hidup layak di hari tua atau tidak. Kalau tidak, ya 5,7 saja sudah cukup. Kan persoalan kan kita ingin hidup layak di hari tua. Maka 5,7 saya pikir tidak cukup. Moderat itu di angka 8-10%. Pak Ridwan, dalam kaitan dengan fungsi dan peran Jam Sostek, kami ini menerima iuran dari pekerja,
lalu iuran itu diinvestasikan oleh jam Ya. sostek agar hasilnya bisa bertumbuh, berkembang, dan dikembalikan lagi ke pekerja Ya. dalam jumlah lebih besar. Dalam kaitan investasi ini, sekarang kami punya program namanya shifting dari financial benefit ke total benefit. Hasil investasi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja tidak saja dalam bentuk keuangan, tapi dalam bentuk yang lain, misalnya uang muka perumahan, bisa beasiswa, bisa nanti akses dapatkan PUT, dan lain sebagainya. Apakah ada satu konsep yang ideal menurut Pak Ridwan selain daripada yang tadi saya sebut sebagai total benefit? Harapannya dana jaminan sosial ini juga harus diperuntukkan untuk sektor real. Untuk sektor Real dan infrastruktur. Sektor real ini meminjam dari Lembaga semacam semacam jam sostek ini. Dan juga kalau pemerintah kekurangan dana di dalam membangun infrastruktur kan bisa pinjam. Nah, ini kan memiliki efek-efek positif. Tidak hanya perusahaan yang tumbuh, dengan sendirinya akan ada perluasan lapangan kerja. Kalau kita lihat di negara-negara lain, Pak Ridwan, memang dana atau iuran ini dialokasikan ke berbagai sektor. Ya. Nah, Pak Ridwan punya pandangan untuk konteks Indonesia. Berapa persen sebaiknya dari dana investasi itu yang langsung ke sektor real, berapa persen yang bisa melalui capital market dan lain sebagainya? Nah, itu tergantung hitung-hitungannya para ahli. Pak Elvin kan yang ahlinya ini sebenarnya, yang bisa mendesain berapa persen dan sebagainya. Tapi yang bagi kita, yang seperti saya yang bergerak di pergerakan sosial ini, yang penting efek dari investasi itu memperluas lapangan kerja. Itu yang kita Memperluas lapangan kerja. Itu yang paling prinsip di dalam investasi. Karena itu kita harus lebih awal mengatakan kalau dana ini dipakai untuk menombokin APBN yang kurang, kita akan lawan. Tidak menciptakan nilai tambah bagi sebuah dunia usaha. Baik, kata kuncinya mendorong perekonomian, ada nilai tambah, dan memperluas lapangan pekerjaan. Ya, persis. Pak Ridwan juga sebagai peserta jam sostek. Oh iya, saya ini peserta yang sudah 20 tahun. Lalu bagaimana melihat jam sostek dalam kaitan investasi itu selama ini? Saya lihat ada perubahan besar. Dulu kalau kita tahun-tahun 90-an, jam sostek ini kita curiga betul investasinya. Karena terlalu banyak pemain politik di belakang. Menunjuk-nunjuk siapa yang buat. Tapi terakhir ini di era reformasi saya kira semakin profesional. Dan ukuran apalagi ada lembaga-lembaga pengawasan keuangan, OJK akan ikut mengawasi bagaimana investasi dilakukan. Jadi saya kira dalam perkembangan terakhir ini semakin baik. Saya mau menyampaikan pada Pak Ridwan sebagai aktivis pekerja dan juga DJSN bahwa kami saat ini sudah mengelola dana 141 triliun dengan hasil investasi sampai dengan 3 bulan pertama di 2013 ini 4,7 triliun dengan yield on investment di atas 10%. Saat ini yield on investmentnya berkisar di 13%, Pak. Saya kira ini jauh di atas tingkat bunga bank. Namun Pak Ridwan, kembali lagi ke soal jaminan sosial ini. Kita melihat orang-orang juga menyadari bahwa jaminan sosial itu hal yang dibutuhkan. Ya. Tapi masih ada persepsi seolah-olah jaminan sosial ini hanya sebagai kewajiban. Ya. Nah, bagaimana menggeser paradigma bahwa jaminan sosial sesungguhnya bukan kewajiban, tapi dia kebutuhan? Kita memerlukan satu strategi edukasi dan sosialisasi terkait dengan merubah mindset ini. Dan kepedulian itu tidak serta-merta muncul. Karena kita tahu budaya bangsa kita ini selalu memikir hal-hal yang jangka pendek. Nah, yang kedua, saya kira harus ada orientasi juga di kalangan pengusaha, ya, untuk terus-menerus melihat jaminan sosial ini bagian dari strategi untuk mencegah rakyat itu tidak miskin, kaum buruh itu tidak miskin, dan terus-menerus bisa dipertahankan kesejahteraannya melalui jaminan sosial. Artinya mengubah mindset di kalangan pengusaha dan kalangan pekerja. Apa saran Pak Ridwan agar jam sostek bisa ikut membantu mindset itu bisa berubah dan seluruh pekerja kemudian menjadi peserta jam sostek? Banyak hal pendekatan-pendekatan kita menjadi teknis hukum, seolah-olah pengusaha itu tidak ingin melaksanakan jaminan sosial karena aspek penegakan hukum. Kita setuju penegakan hukum menjadi bagian dari upaya untuk orang taat, orang peduli. Tapi tidak bisa berhenti situ. Dia harus ditingkatkan bahwa dengan ada jaminan sosial,
akan tercapailah hubungan industrial yang damai itu. Nah, persoalan-persoalan itu tidak semata-mata harus dilihat dalam perspektif ekonomi sosial, kepentingan perusahaan, tapi aspek yang luas lagi, yaitu soal ideologi keadilan sosial. Kita tahu bangsa ini memerlukan bagaimana upaya kita bahwa keadilan sosial itu hadir di tengah kita. Tidak Kan ada keadilan statement, sosial kan? tanpa Tanpa jaminan jaminan sosial. sosial. Itu Begitu. jelas. Tinggal bagaimana menyadarkan menerapkan. seluruh elemen bangsa bahwa jaminan sosial itu sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan. Terkait kembali dengan bahwa jaminan sosial itu kebutuhan, Jam Sostek sudah mencoba melakukan shifting juga bahwa yang dibutuhkan para pekerja bukan cuma main benefit atau manfaat utama yang tadi saya sebut jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun jaminan pensiun nantinya. Tetapi kami membantu bagaimana memenuhi kebutuhan dasar yang disebut dengan basic welfare. Akses dapatkan uang muka perumahan, lalu tadi untuk beasiswa, dan kemudian juga untuk makanan. Ini topik yang menarik, Pak Ridwan. Kita akan diskusikan lebih jauh tentang topik ini, tapi saya harus kembalikan dulu pada Alin. Silakan Alin. Ya, terima kasih Pak Elvin, Pak Ridwan. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangannya. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Lagi di Jam Session pemirsa, dan masih dengan topik jaminan sosial malam hari ini. Saya kembalikan lagi perbincangan ke Pak Elvin dan Pak Ridwan. Silakan. Ya, terima kasih Alin. Pak Ridwan, tadi kita bicara soal main benefit, manfaat utama, dan saya menambahkan additional benefit atau manfaat tambahan. Dari pengalaman Pak Ridwan sebagai aktivis, apakah manfaat tambahan yang kami rancang saat ini dan kami implementasikan relatif sudah cukup, atau ada hal-hal lain yang sebaiknya juga kami pertimbangkan? Ya, saya menangkap serat lapangan terkait dengan tambahan benefit, khususnya uang muka perumahan, itu sangat baik, sangat efektif di dalam kita melihat bahwa Jam Sostek itu tidak berhenti hanya pada 5 program itu. Itu menarik. Kemarin saya bertemu dengan banyak serikat buruh, dampaknya kenaikan upah minimum yang lumayan tinggi itu. Mereka akan kemudian berpikir bagaimana supaya punya rumah. Nah, ketika berpikir punya rumah, bagaimana dengan uang muka? Teringatlah Jam Sostek. Itulah saya kira sudah hadirlah Jam Sostek dan tepat pilihannya. Nah, saya kira pengembangan-pengembangan lainnya, saya kira beasiswa itu perlu ditingkatkan terus-menerus. Sebab harapan kami dari kalangan buruh
Jangan sampai buruh itu melahirkan buruh, tapi dia harus melahirkan pemimpin. Betul sekali. Setidak-tidaknya betul pemimpin sekali. buruh lah. Betul. Ya Pak Ridwan, menarik sekali diskusinya. Jadi sebenarnya jaminan sosial itu bukan kewajiban, tapi ini kebutuhan bagi masyarakat. Dia memberikan manfaat, perlindungan tidak hanya bagi pekerja, tapi juga ada multiplier effect positif bagi pengusaha dan juga bisa menggerakkan roda perekonomian. Dan kalau ini dipahami oleh semua masyarakat, saya kira semua masyarakat juga akan mulai bisa tidak miskin lagi dan menjadi lebih sejahtera. Saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita. Tepat. Terima kasih Pak Ridwan kehadirannya. Mudah-mudahan lebih sukses lagi di masa mendatang. Terima kasih Pak Alvin. Saya kembalikan pada Alin. Silakan Alin. Terima kasih Pak Elvin dan juga Pak Ridwan untuk bincang-bincangnya. Sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah, Pak. Silakan. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya saya untuk memberikan Anda kuis. Dan caranya mudah saja, Anda tinggal menjawab pertanyaan saya yang berikut ini. Sebutkan 2 bentuk jaminan yang termasuk dalam jaminan sosial. Sekali lagi, sebutkan 2 bentuk jaminan yang termasuk dalam jaminan sosial. Langsung saja kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @james_session. Dan bagi 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Tunggu saja pengumuman pemenangnya, tentu saja melalui akun Twitter kami. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak Elvin G. Masasya, Bapak Ridwan Monoarfa untuk perbincangannya. Sangat menarik dan semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan juga penonton di studio malam hari ini. Baiklah, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Jam Session dan sebelumnya terimalah persembahan istimewa kami, Rika Ruslan dengan Misteri Cinta. Sinar bulan di balik malam. Misteri, jadi misteri.